Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kemagnetan. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan tentang konsep medan magnet. 2. Menjelaskan tentang teori kemagnetan bumi, yaitu tentang sudut deklinasi dan sudut inklinasi. 3. Menjelaskan tentang konsep medan magnet pada kawat berarus listrik. 4. Menjelaskan tentang gaya Lorentz. 5. Menjelaskan tentang induksi elektromagnet. 6. Menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnet. Sekarang kita masuk ke materi medan magnet. Apa itu yang dimaksud dengan medan magnet? Yaitu ruang di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet. Contohnya adalah seperti ini. Garis-garis lengkung yang dibentuk serbuk besi dinamakan garis-garis gaya magnet. Ditunjukkan oleh gambar seperti itu, yang arahnya dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Ketentuan garis-garis gaya magnet yaitu yang pertama, garis-garis gaya magnet keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. 2. Antara garis-garis gaya magnet tidak saling berpotongan. 3. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Kemagnetan bumi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini menunjukkan bahwa arah jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan sesuai dengan letak kutub utara selatan geografis. Namun, letak kutub magnet bumi itu berbeda dengan kutub geografis, di mana kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi dan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sehingga menyebabkan magnet jarum kompas agak sedikit miring. Magnet jarum kompas selalu menunjuk arah utara selatan, membuktikan bahwa bumi bersifat magnet. Sudut deklinasi. Pada gambar di situ ada arah utara dan arah selatan geografis. Kemudian istilah sudut deklinasi itu apa? Yaitu sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Nah, penyebabnya adalah terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub-kutub bumi. Sudut inklinasi. Sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh magnet jarum dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis horizontal di mana sudut inklinasi terletak antara magnet jarum dengan garis horizontal. Medan magnet pada kawat berarus listrik. Pada percobaan Ørsted, di situ ada baterai yang mengalirkan arus listrik, di mana di sekitar kawat berarus listrik itu atau di sekitar kabel yang berarus listrik terdapat magnet, sehingga saat dialiri arus listrik, kawat atau kabel tersebut menyebabkan jarum kompas atau magnet jarum menyimpang.
sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, dengan aturan tangan kanan, di mana arah keempat jari menunjukkan arah arus, sedangkan arah ibu jari menunjukkan arah penyimpangan kutub utara magnet jarum. Medan magnet pada elektromagnet. Elektromagnet adalah besi atau baja yang dibuat menjadi magnet dengan cara dialiri arus listrik searah, misalnya dengan menggunakan baterai. Apabila besi atau baja itu sudah menjadi magnet, tentunya akan memiliki kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, arah garis gayanya yaitu dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Cara memperkuat kemagnetan pada elektromagnet. Yang pertama, menambah jumlah lilitan. Yang kedua, memperbesar kuat arus listrik. Yang ketiga, memberi inti besi. Gaya Lorentz yaitu gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Kita perhatikan gambar. Saat arus listrik mengalir, maka ada pergerakan yang arahnya ke kiri, di mana di situ ada arah medan magnet yaitu dari utara ke kutub selatan, di mana arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Arah jari telunjuk sebagai arah medan magnet, yaitu sesuai arah garis itu, yaitu utara ke selatan. Kemudian arah ibu jari sebagai arah arus listrik di kawat atau di kabel. Kemudian jari tengah sebagai arah gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, panjang kawat, dan kuat arus listrik. Dirumuskan sebagai F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya adalah Newton. B kuat medan magnet, satuannya adalah Tesla. I adalah kuat arus listrik atau arus listrik, satuannya adalah ampere. Dan L adalah panjang kawat, satuannya adalah meter. Alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz yaitu motor listrik. Perhatikan gambar berikut ini. Bahwasanya gaya Lorentz berada di sekitar kawat berarus listrik di dalam medan magnet. Induksi elektromagnet. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan, dapatkah medan magnet menghasilkan arus listrik? Gagasan ini didasarkan oleh adanya penemuan dari Ørsted bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Pada tahun 1831, Faraday berhasil membangkitkan arus listrik dengan menggunakan medan magnet. Kita lihat gambarnya seperti ini. Di sini hanya karena ada gerak magnet ke kumparan menghasilkan arus listrik. Artinya apa? Di situ terjadi pergerakan jarum voltmeter. Perhatikan gambar berikut. Pada saat magnet digerakkan keluar masuk dalam kumparan, jarum pada galvanometer menyimpang. Apa itu galvanometer? Yaitu alat listrik yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik seperti ini disebut arus induksi.
Jarum galvanometer menyimpang hanya jika magnet digerakkan dalam kumparan. Arus listrik timbul karena pada ujung-ujung kumparan timbul beda potensial. Beda potensial ini disebut gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Penyebab timbulnya GGL induksi. Perhatikan gambar. Timbulnya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena adanya perubahan garis gaya magnetik yang memotong kumparan. Sedangkan peristiwa terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan induksi elektromagnetik. Faktor-faktor yang menentukan besarnya GGL induksi. Kita lihat gambar. Yang pertama, banyaknya lilitan kumparan. Yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet ke dalam kumparan. Yang ketiga, kuat magnet yang digunakan. Penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama, generator. Yang kedua, dinamo sepeda. Yang ketiga, transformator PLN atau trafo PLN. Yang keempat, transformator atau trafo radio. Terima kasih dan sampai jumpa. Minggu depan kita akan belajar tentang transformator atau trafo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.